Pernah dengar kita quote-quote yang luar biasa dari seorang motivator yang begitu gurih untuk didengar serta begitu mudah untuk dilakukan dan mudah untuk mendapatkan hasil sebuah kesuksesan. Kerjakan ini selama 1 tahun, tahun depan kamu bisa pasti sukses seperti saya. Kalau saya bisa, pasti kamu juga bisa. Kamu harus yakin. Kita bukan pewaris, tetapi kita perintis. Salam sukses. Tapi tahu nggak, yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Kelihatan mudah bukan untuk sebuah sukses? Ironis serta lucunya, untuk sekedar memulai saja, saya masih kebingungan. Dari mana saya memulainya? Oh, sukses. Datanglah menghampiriku. Sekedar modal yakin. Contohnya begini. Kalau saya merebus batu selama seharian penuh, tidak mungkin merubah menjadi ketela rebus. Atau saya potong-potong daun pisang, lalu saya simpan di bawah bantal, berharap jadi uang ratusan ribu. Seyakin-yakinnya saya dan kalian tidak mungkin dan itu bisa terjadi. Kejarlah mimpimu. Ketika motivator menceritakan kisah seorang Bill Gates dengan Microsoft-nya atau menceritakan kisah Mark Zuckerberg dengan Facebook-nya, mereka rela keluar dari kampus untuk mengejar mimpi mereka. Begitu mudah cerita sukses itu didengar. Tetapi kita bukan Bill Gates yang drop out dari kampus Harvard untuk mengembangkan Microsoft atau cerita tentang Mark Zuckerberg yang drop out juga dari Harvard untuk mimpinya mendirikan Facebook. Dari cerita Bill Gates dan Mark Zuckerberg, mereka drop out dari Universitas Harvard yang untuk kalangan ekonomi menengah bahkan orang miskin begitu mustahil untuk mengaksesnya. Lah, terus saya ini siapa? Seorang anak petani yang secara luas lahan saja diatur undang-undang dengan alasan tidak boleh memonopoli lahan. Dengan Windows-nya dan Mark Zuckerberg dengan Facebook-nya. Mereka punya privilege yang bukan kaleng-kaleng. Orang tua Bill Gates, seorang pengacara dan pengusaha. Ibu Bill Gates itu adalah perempuan pertama yang memimpin Komite Eksekutif National Unity Way. Sedangkan Mark dari orang tua seorang dokter dan ibunya adalah psikiater. Kalau dilihat-lihat dari latar belakang mereka, satu kata untuk mereka, bahwa mereka bukan orang miskin. Orang tua mereka sangat mapan secara finansial, serta sangat luar biasa dalam mengenyam pendidikan, yang tentunya dilihat dari profesi yang mereka lakukan, dari keluarga yang sangat mapan bahkan elit. Coba bayangkan bersama, saya dan kalian dikasih kesempatan untuk kuliah di Harvard University. Apakah ada pikiran kita untuk drop out, kemudian mendirikan ormas untuk mengejar mimpi kita? Saya dengan segenap kesadaran dan akal pikiran saya tidak akan drop out. Dari sinilah kita akan melihat kesenjangan antara saya, kalian, Bill Gates, dan Mark Zuckerberg. Saya yakin Anda pasti bisa. Jangan menyerah. Motivasi yang sangat tidak asing bahkan sering saya dengar. Tentu saja semangat saya masih membara. Tetapi yang jadi problem, saya tidak berani mengikuti arahan motivasi tentang topik mengejar mimpi. Kembali lagi, saya, kalian, Bill Gates dan Mark Zuckerberg dibesarkan dalam status yang jauh berbeda. Unfair Advantage ada sebuah penjelasan teoritis tentang 5 pilar yang akan memandu dan mengoreksi kesuksesan, serta siapa sebenarnya kita. Dalam framework yang disebut MILES, yaitu Money, Intelligence, Location and Luck, Education, dan Status. Saya akan menjelaskan 5 pilar di atas tadi. Yang pertama adalah uang atau money. Ilustrasinya begini, bahwa orang yang lebih banyak uangnya akan jauh lebih beruntung daripada orang yang tidak ada uangnya. Ya, ibarat kalau uang banyak, apalagi ya yang besok kita mau bikin. Sedangkan orang yang tidak punya uang akan berpikir, besok masih bisa makan atau tidak. Disinilah peran uang sangat realistis, bukan? Yang kedua adalah intelijensi atau kecerdasan. Orang yang dari kecil dikasih makan asupan gizi yang protein seimbang, hasilnya apa? Otak mereka itu tumbuh lebih bagus dan cerdas daripada anak kecil yang dikasih makan kerupuk, kecap, sama nasi.
Secara sehat badan dan otak, mereka tidak bisa disamakan. Yang ketiga adalah lokasi dan keberuntungan. Saya dan kalian yang tinggal di kota, serta orang tua kalian yang sering ajak kalian liburan ke luar negeri, serta mudahnya mengakses internet, pasti sudah jelas akan lebih mudah sukses daripada anak dari desa atau pedalaman yang secara akses informasi dan tempat mereka sudah kalah. Yang keempat adalah edukasi atau pendidikan. Kalau yang ini pasti kita gampang untuk membedakan dan langsung saja bisa kita memberi penilaian antara orang yang ada sekolahnya serta yang tidak ada sekolahnya. Mereka yang ada sekolahnya pasti akan lebih mudah sukses daripada yang tidak ada sekolahnya. Kalau ada lagi seorang motivator bilang, "Sekolahlah agar gampang cita-citamu terwujud." Kalau itu saya sangat setuju. Ini yang terakhir adalah status. Orang tuanya kerja apa? Terus, ya keluarganya siapa? Oh, itu keluarga pengusaha besar. Itu orang tuanya punya parpol. Orang tuanya pernah jadi presiden. Itu sangat menentukan sekali. Jadi di dalam 5 pilar tadi, kita bisa menebak diri kita sendiri bahwa saya dan kalian ini siapa, serta masa depan yang realistis apa yang coba kita bangun. Garis startnya saja jauh berbeda. Walaupun ini hanya sekedar teori dalam buku Unfair Advantage, bagi saya, mungkin juga untuk kalian bisa digunakan bersama untuk bahan referensi, supaya tidak mabuk dalam kata-kata motivator. Walaupun motivasi juga penting sebagai saya untuk menjadi bahan bakar mimpi saya, tetapi realistis adalah fondasi tumpuan yang harus juga kita miliki serta kita pahami agar kita tidak terlalu cemas dalam berharap terlalu banyak tentang nasib yang kita jalani.